Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya Nana Ibu. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah ya, sehat semua. Ini hadir semua atau ada yang sakit? Ada yang sakit, Bu. Oh, ada yang sakit ya. Iya, Bu. Mungkin karena kondisi cuaca hari akhir-akhir ini emang kurang bagus untuk kesehatan. Jadi untuk anak-anak ibu semua, tolong dijaga kesehatannya, sering minum air putih, jaga makan dan pola tidurnya ya. Iya, Bu. Baiklah. Di sini sekarang ibu akan memberikan bimbingan klasikal kepada anak-anak ibu semua. Apakah sudah pernah melakukan bimbingan klasikal? Belum, Bu. Belum ya? Nah, di sini Ibu akan memberikan bimbingan klasikal adalah salah satu layanan dalam bimbingan konseling, dan Ibu memberikan topik kepada anak-anak semua. Nah, topik yang akan Ibu berikan sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, Ibu ingin menanyakan kepada anak-anak Ibu semua, apakah sudah siap untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini? Sudah, Bu. Sudah ya. Apakah sudah semangat? Sudah, Bu. Cuma Oke. belum makan aja, Bu. Oh, nanti di jam istirahat boleh makannya, jangan sekarang ya. Oke, Karena Bu. kita lagi mengikuti kegiatan. Oke. Di sini Ibu ingin memberikan topik tentang remaja dan gadget. Siapa di sini yang dikasih sama orang tuanya gadget? Saya, Bu. Semuanya udah dikasih gadget ya? Sudah, Bu. Apa gadgetnya atau handphonenya dibawa ke sekolah? Kadang-kadang ada, Bu. Contohnya misal pas itu, Bu. Pas meeting. Ya, pas meeting, Bu. Kami bawa HP. Iya. Tapi kami semua Kan anak-anak ibu semua sudah tahu ya, Iya, sekolah Bu. kita ada peraturan tidak boleh membawa handphone ke sekolah dengan alasan apapun. Baik, Bu. Nah, mulai hari ini dan seterusnya jangan bawa handphone lagi. Kalau misalnya ada sesuatu atau sakit atau ingin menghubungi orang tuanya, bisa ke ibu atau ke guru-guru yang lainnya. Ya, Bu. Karena nanti takutnya handphone atau gadget anak-anak ibu semua taruh di HP, di tas maksudnya. Terus nanti hilang. Siapa yang mau tanggung jawab? Iya, Bu. Gak ada kan? Nanti kalau hilang HP-nya gimana? Sedih kan? Iya, Bu. Dimarahin orang tuanya nanti. Nah, sekarang udah tahu ya kenapa alasan sekolah melarang anak-anak ibu untuk membawa HP. Iya, Bu. Berarti udah tahu kan apa itu gadget? Tahu. tahu, Bu. Coba siapa yang mau jelaskan apa itu gadget? Oke, Tiara ya namanya. Iya, Bu. Oke, Tiara boleh silakan. Gadget itu alat komunikasi, Bu. Alat komunikasi, Komunikasi. betul. Siapa lagi? Siapa namanya ibu lupa? Oh, Sally, Bu. Oh ya, Sally. Silakan Sally. Nah, kalau menurut Sally, media itu digunakan untuk mencari informasi, main game, terus foto-foto, banyak lah, Bu. Ya, betul sekali Sally. Risma, silakan. Kalau menurut Risma, gadget itu kan handphone, Kak, Bu. Ya. Handphone yang bisa kita mencari apapun yang kita cari di sana bisa ada, Bu. Ya, betul sekali. Nah, ini kan kita sudah melakukan kegiatan beberapa menit nih. Ibu ingin tanya, apakah anak ibu semua sudah tahu sama ibu? Siapa nama ibu? Ibu BK. Mohon maaf sebelumnya ya, karena tadi kita sudah asik dengan topik, jadi ibu lupa memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama ibu Safira Maharani, boleh dipanggil ibu Safira, ibu Fira juga boleh. Ya, Bu. Oke, kita lanjutkan ya ke topik. Nah, bagus sekali yang sudah dijelaskan oleh anak-anak ibu tadi. Gadget itu adalah alat komunikasi yang kita gunakan untuk berkomunikasi, untuk foto atau mencari informasi-informasi lainnya. Nah, gadget adalah peralatan yang digunakan elektronik yang digunakan masyarakat atau kita semua dalam setiap harinya. Mungkin tanpa gadget, anak-anak ibu semua kalau tanpa gadget bisa hidup nggak? Kayak kurang gitu, Bu. Tidak bisa. Mungkin terbiasa, Bu. Ya, karena sudah terbiasa apa-apa pakai gadget ya. Nah,
gadget atau gawai atau handphone itu adalah teknologi yang mampu mempermudah manusia di berbagai aspek kehidupan. Contohnya apa? Siapa yang tahu? Apa contoh mempermudah kehidupan? Boleh Selgi disilakan. Misalnya gini Bu, kan orang tua kita pergi keluar kota, terus dengan menggunakan HP kita bisa video call Bu, jadi kayak kangennya tuh tersampaikan lah Bu. Oh ya, bagus sekali Selgi. Risma silakan. Kayak misalnya kita butuh informasi nih Bu, atau nggak kita pergi ke tempat suatu daerah gitu, kita nggak tahu di mana letaknya Bu. Nah pakai HP ada namanya Google Map, di sana bisa kita gunakan Bu. Ya, siapa lagi yang mau tahu? Oh, oke, silakan Tiara. Kalau untuk kan kita lagi sekolah nih Bu, nah, kita udah kelas 3 juga. Nah kita kan nggak tahu nih di universitas itu kita mau kuliah. Jadi di universitas itu kita nggak tahu jurusannya apa ya, ada jurusan apa aja, akreditasinya apa aja. Jadi dengan adanya gadget kita tahu semuanya, apapun informasi tentang di universitas itu Bu. Ya, bagus sekali ya Tiara dan anak-anak ibu semua. Itu sudah benar. Dan gadget merupakan teknologi yang berpengaruh besar terhadap hidup kita, memberi kemudahan dan memberikan pengaruh positif maupun negatif. Melalui gadget, komunikasi menjadi lebih mudah, ya kan? Benar? Benar Bu. Dan juga gadget merupakan salah satu alat canggih yang menyediakan berbagai fitur aplikasi berupa media sosial, hiburan, berita, dan lain sebagainya. Nah, tadi Ibu menjelaskan gadget itu ada hal positif dan negatifnya. Sekarang Ibu mau tanya, siapa yang tahu hal negatif yang jika kita menggunakan gadget? Oke, siapa duluan nih? Menurut aja Bu. Oke, Tiara boleh silakan. Kalau dampak negatifnya tuh kita jadi lalai Bu, karena kami mungkin masih di fase dimana kami lebih suka main game. Ya, betul sekali Tiara. Siapa lagi yang mau? Risma, silakan. Malas belajar jadi Bu, karena keseringan main HP, terus kayak ada tugas tunda-tunda gitu, kita masih sering main HP. Ya, terlena karena asik bermain Ya, game. ya, Bu. Sally, apa mau? Ya boleh Bu, seperti yang telah disampaikan Tiara dan Risma tadi sama Bu. Karena kalau main HP itu sering lupa waktu Bu. Terus nanti kalau kadang orang tua manggil kayak tunggu-tunggu gitu dulu Bu. Ya, karena terlalu asik dengan dunianya sendiri, Ya, dan betul, gadgetnya. Bu. Nah, ternyata Ibu mau kasih tahu nih jenis-jenis gadget itu anak-anak Ibu semua taunya kan cuma handphone. Ya, Bu. Nah, ternyata gadget itu bukan hanya handphone. Gadget itu ada laptop, tablet. Apa di sini punya laptop atau tablet? Laptop yang ada Bu. Laptop kakak ada Bu. Iya. Oh, laptop Ada, ada ya. ada. Apa pernah digunakan untuk membuat tugas? Belum pernah. Belum Bu, Belum pernah. Tapi ini lihat kakak aja yang buat tugas Bu. Iya, soalnya kakak ada yang kuliah. Oh iya. Nah, handphone kan untuk merupakan salah satu jenis gadget yang paling banyak digunakan kan. Iya. Semua kalangan masyarakat termasuk dari anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak sampai kakek nenek pun sekarang sudah ada yang punya handphone. Fungsi handphone itu sebagai alat komunikasi yang sudah dijelaskan oleh Sally tadi. Seiring berkembangnya zaman, handphone memiliki fungsi lain yaitu mencari informasi, hiburan, dan masih banyak lagi. Kemudian ada laptop. Laptop itu adalah komputer pribadi yang lebih bentuknya itu lebih minimalis, gitu, lebih mudah untuk dibawa kemana-mana. Dan juga laptop mempunyai fitur hampir sama dengan komputer, mampu menjalankan perangkat lunak dan mengelola berkas. Nanti anak-anak ibu semua kan udah kelas 12 nih. Ya, Nanti Bu. mau lanjut ke universitas, mau kuliah kan? Ya, Bu. Nah, nanti kalau kuliah itu anak-anak ibu membuat tugas menggunakan laptop, mempermudah untuk membuat tugas, gitu ya. Nah, yang terakhir itu ada tablet atau gadget yang satu ini hampir sama dengan handphone, tapi ukurannya lebih besar. Pernah kan melihat tablet? Pernah. Nah, ukurannya lebih besar, tapi kegunaannya atau fungsinya hampir sama, yaitu mencari informasi melalui internet dan menyajikan media hiburan lainnya. Itu ya. Iya. Nah, ibu mau tanya. Tadi kan sudah banyak anak ibu yang menjelaskan bahwa terlena atau asik
dengan dunia gadgetnya. Iya, Bu. Berarti ada dampak terhadap anak-anak ibu semua. Siapa yang tahu siapa yang bisa menjelaskan apa saja dampak gadget terhadap remaja atau anak-anak ibu semua atau pernah merasakan dampaknya? Boleh si Risma silakan. Dampaknya mata kita jadi semi sakit, Bu. Ya, itu dampak negatifnya ya. Siapa lagi yang mau? Tiara boleh? Ya, kalau dampak negatifnya kita kurang bersosialisasi dengan teman-teman kita, Bu, karena kita sibuk dengan dunia kita. Ya, benar sekali ya. Seli, apakah tahu apa dampak dari bermain gadget? Dampaknya sama bu, kalau kita ada main HP itu kayak lupa aja waktu bu, apapun kayak kita lalai, jangan malas-malas itu bu. Ya, betul sekali ya, dan ibu semua. Tapi dampak itu bukan hanya dampak negatif saja, dampak positif pun ada terhadap remaja atau kalangan peserta didik lainnya. Dampak positifnya yaitu yang pertama ada menambah pengetahuan, karena kita melalui gadget itu kita bisa mengakses informasi, ilmu atau mungkin tugas-tugas di sekolah yang tidak dapat di buku atau susah cari di buku bisa dicari di gadget kan. Terus juga mempermudah komunikasi yang sudah dijelaskan Siri tadi, kayak kalau misal orang tuanya pergi keluar kota nanti kangen gimana, terus bisa sekarang udah ada fitur video call ya, gadgetnya. Nah juga memperluas jaringan pertemanan. Bisa juga kayak ada temannya yang tinggal di Jakarta, terus kita tinggal di Batu Sangkar, itu bisa menjalin hubungan pertemanan dengan gadget karena kita menggunakan media sosial kan. Anak-anak ibu semua punya media sosial? Punya apa saja media sosialnya? Kita punya. Silakan Ada IG, ada WA, ada TikTok. Itu bu. banyak ya. Kalau yang lain gimana sama? Tambahnya Telegram, Bu. Oh ya, Telegram. Ada Facebook bu. Oh ya, sudah tahu ya berbagai macam jenis media sosial. Iya. Nah, itu dampak positifnya, dan dampak negatifnya yang tadi sudah dijelaskan, anak-anak ibu semua atau semua orang menjadi malas dan lupa waktu karena sudah asik bermain game, sudah lupa mungkin sholat, mungkin makan pun ditunda karena asik bermain game kan, atau bermain media sosial. Kalau misalnya orang tuanya manggil, "Nak, makan lagi." Ya nanti mama ntar lagi gitu kan. Kalau sholat santai lah, cerita santai dulu gitu kan. Iya. Jadi kalau sholatnya udah akhir-akhir waktu baru dikerjakan kan. Nah juga dampak negatifnya itu ada pelecehan dan perundungan bully. Tahu kan? Mungkin pernah melihat perundungan bully secara online. Pernah kan? Namanya itu kayak cyberbullying. Dan apa ya itu kayaknya bu. Ya, melakukan bullying secara online gitu. Ini adalah risiko online yang paling umum untuk semua anak dan remaja. Mungkin ada yang berkomentar di media sosialnya melakukan pelecehan atau istilahnya itu cyberbullying. Ya, sebenarnya merupakan entitas yang berbeda, dan juga pelecehan secara online sering digunakan bergantian. Mungkin anak-anak ibu semua janganlah ya melakukan pelecehan atau bullying secara online maupun offline. Kita semua hidup secara baik-baik saja, secara rukun, dan jangan melakukan hal-hal yang di luar norma yang berlaku ya. Dan yang terakhir, dampak negatif menggunakan gadget itu ada mengganggu kesehatan, seperti yang sudah disebutkan Risma tadi, matanya jadi sakit. Mungkin karena keseringan main gadget, terus main gadgetnya terlalu dekat-dekat kan, nanti pakai kacamata atau matanya perih atau lainnya gitu kan. Apa di sini anak-anak ibu sudah ada yang mengalami gangguan kesehatan? Alhamdulillah belum. Kita masih aman bu. Alhamdulillah masih aman ya. Jadi kalau masih aman, dikurangilah untuk bermain gadgetnya kalau dibatasi waktunya ya.
ibu bukan tidak memperbolehkan anak-anak ibu semua bermain gadget, karena gadget itu juga ada hal positifnya. Tapi bisalah disaring atau dipilah-pilih hal negatif dan positifnya kan. Iya. Kalau positifnya alhamdulillah, kalau negatifnya kalau bisa dijauhi dan dihindari. Ya Bu. Nah, di sini siapa yang tahu tips mengatasi kecanduan gadget pada remaja? Silakan Risma, boleh? Lakukan hal-hal yang positif, misalnya kita punya hobi selain main HP gitu Bu, hobi membaca atau baca novel gitu Bu. Ya, bagus sekali Risma. Itu adalah hal positif yang bisa dilakukan di kalangan remaja atau anak sekolah ya. Tapi kalangan umum pun boleh untuk membaca buku. Siapa lagi yang tahu? Bu, benar ibu yang dikatakan Risma. Terus kalau di rumah kan kita sebagai cewek tuh bisa lah bantu orang tua untuk misalnya memasak. Dari memasak tuh kan waktunya lumayan banyak sih Bu terpakai untuk memasak. Jadi kita juga bisa menyalurkan hobi sih Bu. Ya, nanti kita sebagai anak ibu yang perempuan nih, yang wanita, kalau besok kan mau jadi ibu rumah tangga, Ya. ataupun harus bisa lah ya masak sedikit banyaknya, dasarnya itu harus belajar. Jadi melalui dengan membantu orang tua atau membantu ibu di rumah memasak itu adalah menambah ilmu supaya mungkin resepnya bisa turun temurun. Siapa lagi yang tahu bagaimana mencegah kecanduan, tipsnya? Oke, Tiara silahkan. Mencegah untuk kecanduan itu kita mungkin bisa gimana ya, menggunakan menggunakan HP atau gadget kita tuh dengan kan ada nih pada saat ini kita sebagai siswa masih senang-senang sama main HP Bu. Ya. Jadi dengan cara itu kan bisa kita belajar menggunakan HP seperti kayak nonton video yang ada di YouTube tentang pembelajaran. Jadi hal yang menarik untuk kita belajar gitu Bu. Mungkin itu Bu. Ya, benar sekali ya Tiara. Anak ibu semua menonton video mungkin di YouTube ya. Ya. Tapi mungkin anak ibu semua tahu video itu tidak semuanya positif, Ya, pasti ada betul. negatifnya. Ya. Jadi harus bisa pintar berhati-hati dalam menggunakan gadgetnya ya. Ya Bu. Tips dari ibu untuk mengatasi kecanduan gadget pada remaja itu yang pertama ada perbanyak bersosialisasi dengan teman. Sudah tahu ya. Ya Pak. Tapi secara offline, kalau bisa secara offline atau secara langsung di sekolah itu, kalau bisa komunikasi atau cerita-cerita sama temannya, kan banyak tuh hal yang harus diceritakan, kayak kegiatan di rumah atau kegiatan luar sekolah. Terus matikan gadget sebelum tidur. Siapa di sini yang sering begadang karena main gadget? Saya kadang pernah Bu. Sering ya. Ya, Bu. hampir sering sih Bu. Ya, kalau sudah bermain gadget pasti ngantuknya Lupa hilang. waktu Bu. Ya, ngantuknya hilang kan. Ngantuknya hilang kok. Jadi kayak Pas buat tugas ngantuk Bu, terus pas pegang HP. ya, benar sekali. Itu betul sekali. Nanti kalau udah main gadget keterusan, udah dilihat jam 12. Bentar lagi lah. Udah jam 2. Nanti bisa-bisa tidurnya subuh. Terus nanti pergi sekolah Dan ngantuk. udah ngantuk, Iya, telat di kelas bangun, ngantuk, Bu. malas untuk pergi sekolah. Nanti di sekolahnya dia Tidur lah. tidur di kelas. Iya. Ya kan, tahu kan? Tahu Bu. Kalau bisa matikan gadgetnya ya sebelum tidur. Bu. Nah, terus hapus aplikasi yang menyebab kecanduan. Apa contoh aplikasi yang menyebab kecanduan? Game Bu. Game, apalagi? TikTok Bu. Nah, TikTok IG itu Bu. IG. Ya, betul Tapi sekali. kalau dihapus Itu semua gimana tuh Bu? Nggak ada dong. kan harus dipilah-pilih. Oh iya. Yang rasanya penting. Kalau misalnya kalau game atau permainan kan tidak terlalu penting ya. Iya Bu. Kalau hiburan bisa menonton video di YouTube. Nah, Bermain pun bisa tidak di gadget kan bisa bermain. bisa. Nah, kalau game itu tidak terlalu penting. Tapi kalau misalnya media sosial kan untuk berhubung dengan teman, itu Ya. rasanya penting. Iya. Tidak usah dihapus, tapi harus dibatasi waktunya untuk bermain media sosial itu. Terus mengetahui dampak kecanduan gadget. Berarti sekarang anak ibu semua sudah tahu kan apa itu dampak kecanduan gadget? Sudah. Nah, siapa yang bisa menjelaskan kecanduan gadget? Dampaknya. Dampak kecanduan. Boleh Sally silakan. Kalau dari dampak positifnya tuh tadi banyak Bu, bisa kayak
itu alat komunikasi, mencari informasi. Kalau negatifnya itu bisa kayak kita kecanduan dan lalai dalam segala hal, Bu. Ya, siapa lagi yang mau menjelaskan? Mungkin udah disampaikan sama Mas Seli, Bu. Ya, benar sekali ya, Sili. Terima kasih. Nah, itu adalah karena sekarang sudah tahu nih anak-anak ibu apa itu dampak kecanduan gadget. Apa bisa sudah ada komitmen dalam hatinya atau dalam dirinya untuk membatasi bermain gadget supaya tidak kecanduan? Sudah, Bu. Sudah ya, supaya nanti mengurangi kecanduan itu bisa dilakukan dengan banyak hal gitu. Membaca buku atau bermain dengan teman atau hal-hal positif lainnya. Nah, di sini ibu punya video. Siapa yang mau nonton video? Saya, Bu. Kami, Bu. Oke, ada video tentang dampak pengguna gadget pada remaja. Lihat kan? Bisa dikit, Bu, ke sebelah sini. Arahnya tidak kelihatan. Ada, Bu. Silakan ditonton. Tidak bisa diperbesar, Bu. Nah, siapa yang sering seperti ini? Bisa dilihat kan? Ya, Bu. Tidur tapi di sampingnya ada gadget. Siapa Tiara ya? Iya, Bu. Nah, Risma ini juga, Bu. Risma juga. Seli gimana? Agak jauh sih, Bu. Karena kalau terlalu dekat tuh kadang biasanya naik HP itu melihat matanya langsung sakit, Bu. Jadi jauh kan. Oh iya, ini juga kalau terlalu dekat handphone atau gadget ini dengan kita saat tidur itu akan radiasinya akan merusak kesehatan kita gitu ya. Nah, siapa yang seperti ini? Tidak, Bu. Nanda, Bu. Oh, tidak ya? Masa iya di kamar mandi, Bu? Iya, Bu. Alhamdulillah, anak ibu tidak ada yang seperti itu ya. Nggak ada, Bu. Nanti takutnya bawa gadget ke kamar mandi sambil mandi, kalau gadgetnya jatuh ke bak mandi atau kena air gimana, rusak kan? Iya. Nah, nanti kena marah atau kena omel sama orang tuanya. Nah, yang bagian tadi siapa yang bisa menjelaskan apa yang maksudnya? Itu, Bu, kayak lupa sama lingkungan sekitar. Dia fokus sama HP-nya aja, Bu. Nggak tahu apa yang terjadi di sekitarnya, Bu. Udah tuh, Bu. Benar. Nah, contohnya tuh, Bu, ada air tuh, Bu. Limpah-limpah dia nggak tahu. Gitu. Ya, tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Nah, iya, iya, iya. Ya, itu sekali Risma.
Coba siapa yang bisa menjelaskan dari gambar yang ibu tampilkan ini? Ibu, Saya silakan. itu karena terlalu fokus main HP, orang di belakang udah terjadi kecelakaan, tapi dia karena sibuk dengan diri sendiri nggak tahu bu, lanjut aja main HP jalan terus bu. Ya, ini kan bisa merugikan orang kan, terjadinya kecelakaan. Kalau misalnya memakan korban jiwa lagi, gimana gitu kan? Oke, kita lanjut. Oke, selesai. Nah, di sini siapa yang bisa menjelaskan apa yang sudah digambarkan dalam video yang ibu tampilkan ini? Oke, Tiara silakan. Dari video yang ibu tampilkan tadi kan dijelaskan bahwasanya seseorang yang sibuk dengan gadgetnya, dia tidak tahu dengan lingkungannya, Ya. apa yang terjadi di lingkungannya. Sepertinya tadi contohnya di jalan, dia lagi di perjalanan, ternyata nggak tahu di sekitarnya ada kejadian kecelakaan, ada air hidup yang juga acuh tak acuh sama lingkungannya karena sibuk dengan gadgetnya. Dan juga karena kesibukan di gadgetnya juga, terus pada saat tidur juga HP-nya di dekat tubuhnya pada saat tidur, jadi menimbulkan penyakit lah, radiasi yang ibu sampaikan tadi. Ya, betul sekali. Benar sekali ya Tiara, terima kasih. Oke, Risma silakan. Dari video yang Risma tonton tadi ada banyak hal yang dapat Risma ambil bu. Yang pertama tuh dari segi dampaknya tuh tadi ada dia naruh HP-nya di samping dia tidur, nah radiasinya berdampak ke tubuh kita. Terus dia main HP terlalu fokus, nggak tahu apa yang terjadi di sekitar. Nanti itu dia juga perlu bu faktor pencegahnya itu gitu. Ya, menurut Risma apa tuh faktor pencegahan? Faktor pencegahnya itu batasi dalam video tadi, batasi main HP-nya, luangkan waktu untuk keluarga bu. Ya, betul sekali ya Risma. Siapa lagi yang mau menyampaikan? Sepertinya sudah disampaikan oleh Risma dan Tiara bu. Baik, terima kasih ya kepada Anda Ibu semua sudah dapat menyimpulkan dari yang Ibu sudah sampaikan, dari video, dari pemaparan materi yang sudah Ibu jelaskan. Nah, di sini Ibu mengucapkan terima kasih atas partisipasinya karena sudah mau mengikuti dan bersedia untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Apabila Ibu ada salah, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan nomor berapa? Dua. Masih dua bu. Masih dua. Oke. Silakan di Anda dulu. Boleh duduk ya? Iya betul bu. Menurut rekannya gimana? Komentar dari Risma bu, karena penampilan sudah oke, cuma Vina masih ada ini gitu bu. Terus kalau strukturnya udah mulai bagus, tapi ada yang tinggal tuh doanya tadi belum bu. Doa di tahap awalnya tadi ada pembacaan salam, ada nanya kabar gitu. Itu tapi intinya juga menjelaskan materi-materinya. Terus siswanya juga tertarik untuk sama materi ibunya gitu, karena ibunya menanya-nanya sama siswa, jadi kayak Interaktifnya. ya interaktifnya itu bu. Itu dari Risma. Risma. Dari
Iya. Ya. Ya, kalau untuk penampilan Safira juga sudah bagus Bu, karena sudah struktur gitu Bu. Tapi yang seperti yang disampaikan Risma tadi juga itu sebagiannya kayak kurangnya untuk memulai apa dengan doa tadi Bu gitu. Untuk apa ya? Untuk Vira juga udah bisa mengajak siswanya untuk lebih tertarik dengan materi yang disampaikan ibunya. Terus juga Safira juga tadi apa yang kan disampaikan oleh anaknya, terus dia apresiasi sama ibunya, ya bagus Tiara, Diberikan respon positif. ya, oh ya respon positif. Jadi anak itu tertarik untuk menimbulkan lebih apa lagi ya, lebih percaya diri lagi untuk ngomong sama ibunya gitu. Oh ya, ini saya bu, gitu. Ada lagi? Cukup? Ya. Jadi ada penguasanya, ada mengajak peserta didiknya. Ini jujur ada terkesan kita mau mengikuti itu benar Iya. bukan teman-teman ya. Enggak. Oke. Jadi kalau dari rekannya, PR-nya itu kamu berlatih berkomunikasi di depan kaca sering-sering. Lalu berlatih dengan teman-teman, bukan membicarakan hal-hal pada umumnya nongkrong ya. Latihan ya semi formal gitu berbicara, karena beda kadang kalau kita berbicara dengan teman, nah gitu. Tapi kalau kita berbicara dengan orang, apalagi ada materi yang kita berikan, otomatis kan kita memikirkan pula apa yang materi yang disampaikan. Nah, latihan sekaligus penguasaan materi dan cari apa ya dari materi itu penyabarannya yang sederhana, yang mudah diingat dan menarik. Ya, jadi intinya berarti bukan dihafal, pasti langkah pertama dihafal apa itu. Ya. Tapi tidak itu lanjutkan bahwa kita menguasai itu bukan sekedar hafalan. Nah, begitu. Terbata-bata karena kita paham apa yang berikutnya, tapi pilih katanya apa lagi ya? Biasanya kayak gitu. Itu masukan ibu untuk Vira. Vira.